Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam program berita Anggara News. 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita yang telah terjadi selama 24 jam. Bersama saya, Angga Anggara, kita mulai berita yang pertama. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan belajar tatap muka tetap dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021-2022 Juli mendatang, disesuaikan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masing-masing daerah. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jumeri, mengatakan sekolah tatap muka harus dilaksanakan secara dinamis dengan menyesuaikan penyebaran kasus COVID-19 di masing-masing daerah. Belajar tatap muka harus dilaksanakan, tetapi secara dinamis. Daerah-daerah yang sedang naik penyebaran COVID-19 diminta untuk tidak melaksanakan belajar tatap muka. Pemerintah menghindari penyamaratan situasi karena setiap daerah dan sekolah di Indonesia memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Selain itu, Jumeri juga mengatakan pada tahap 1 vaksinasi sudah 2 juta tendik yang telah mendapatkan vaksinasi dan tahap 2 terdapat 1,2 juta tendik yang divaksinasi. Zona merah mengikuti arahan Mendagri, pengaturan belajar tatap muka maksimal separuh dari jumlah anak dan mengikuti prokes dengan ketat dan menyiapkan infrastruktur untuk menjamin kesehatan tendik dan siswa. Jumeri juga menyampaikan sudah 35% sekolah yang menyelenggarakan belajar tatap muka. Lebih lanjut, Jumeri mengatakan agar tidak ada diskriminasi antara siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh dan belajar tatap muka, tidak ada perbedaan nilai antara siswa PJJ dan siswa PTM. Sekolah harus memberikan materi sesuai dengan anak-anak. Jumeri pun juga menegaskan agar kepala sekolah harus tegas dalam melaksanakan belajar tatap muka. Selain itu, pimpinan sekolah diminta bisa mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Dilakukannya pembelajaran tatap muka agar bisa untuk menjadikan anak-anak yang terampil kembali serta mematuhi protokol kesehatan. Karena di masa pandemi sekarang ini identik dengan wabah penyakit. Bicara tentang wisata, tak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke Negari Pariangan, yang merupakan desa terindah di dunia. Bagaimana keseruan dan hal menarik yang berada di desa Pariangan? Berita ini sekaligus menutup rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Saya Angga Anggara, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariangan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari yang tertua di ranah Minang, sekaligus nagari terindah di dunia atau disebut dengan desa terindah di dunia. Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meskipun padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkel mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minang. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah-rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Tak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka di Minangkabau, tekstur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1920 dan 1994.
Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minangkabau. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Pertanian menjadi sumber pandangan masyarakat Nagari Pariangan. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan. Ya, sawah Gadang Setampang Baniah yang merupakan sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tataro Garhano, leluhur masyarakat Minang, telah dijadikan cagar budaya oleh masyarakat setempat. Hal tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat Nagari Pariangan begitu menghormati situs-situs bersejarah. Warisan dari para leluhur, sawah pertama tersebut berada di ujung jalan desa. Saya Angga Anggara, undur diri.